Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Elida Yahya dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A IAIN Tulung Agung. Saya akan mempresentasikan mengenai profil bahan ajar teks narasi, kompetensi dasar 3.3. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Bahan ajar yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran teks narasi, saya beri judul Mengenal Teks Narasi. Adapun bentuk bahan ajar tersebut yaitu bentuk bahan ajar cetak. Keunggulan bahan ajar teks narasi yang akan saya kembangkan ini, yang pertama, dilengkapi beberapa gambar atau ilustrasi yang lebih menarik pada contoh cerita fantasi. Kemudian yang kedua, contoh cerita fantasi yang disediakan lebih menarik, sehingga meningkatkan minat siswa dalam membaca dan memahami. Keunggulan yang ketiga, yakni contoh cerita fantasi mengandung pendidikan karakter bagi siswa. Yang keempat, penggunaan bahasa dalam penulisan bahan ajar dibuat seefisien mungkin, sehingga tidak membuat siswa bingung dan tidak terkesan kaku. Kemudian keunggulan yang kelima yaitu dengan bahan ajar ini, siswa dapat memperoleh pengetahuan sekaligus keterampilan. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah suatu karangan yang menyajikan serangkaian kejadian atau peristiwa dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Kemudian struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tema, latar, dan tokoh. Merupakan bagian awal dari sebuah cerita narasi. Kemudian, komplikasi. Komplikasi merupakan klimaks dari cerita narasi, yakni mulai munculnya berbagai masalah. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah dan penyelesaiannya. Dan yang terakhir ada koda. Koda berisi amanat dan kesan positif yang bisa dipetik dari cerita narasi. Ciri kebahasaan teks narasi, yaitu yang pertama, penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya, aku, dia, mereka, Erza, dan Doni. Ciri yang kedua, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Ciri yang ketiga, penggunaan kata yang mendeskripsikan latar, tempat, waktu, suasana. Ciri yang keempat, penggunaan kata sambung penanda waktu. Misalnya, kemudian, setelah itu, dan sementara itu. Ciri yang kelima, penggunaan ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Kemudian ciri yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kompetensi dasar teks narasi yang akan saya kembangkan menjadi sebuah bahan ajar, yakni kompetensi dasar 3.3 yang bunyinya mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita narasi atau cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Adapun indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian cerita fantasi berdasarkan teks yang dibaca atau didengar. Mengapa demikian? Karena sebelum siswa diajak untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita narasi, siswa harus terlebih dahulu memahami apa itu cerita fantasi atau teks narasi. Kemudian indikator pencapaian yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang didengar atau dibaca. Setelah siswa mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang didengar atau dibaca, siswa diharapkan untuk mampu menjelaskan unsur-unsur teks cerita fantasi. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa diajak untuk membaca teks cerita fantasi yang telah disajikan dalam bahan ajar. Kemudian, setelah siswa membaca teks cerita fantasi tadi, siswa diharapkan untuk
mampu menjelaskan pengertian cerita fantasi dari teks yang telah dibaca tadi. Kemudian kegiatan pembelajaran yang ketiga yakni memahami unsur-unsur cerita fantasi. Selanjutnya, setelah siswa memahami unsur-unsur cerita fantasi, siswa diajak untuk berlatih menjelaskan unsur-unsur cerita fantasi dan menunjukkan buktinya. Kegiatan pembelajaran yang terakhir yakni melakukan penilaian sejawat. Rubrik penilaian mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Aspek penilaian yang pertama yaitu ketepatan menentukan tema. Jika siswa mampu menentukan tema teks narasi dengan tepat dan jelas, maka akan memperoleh skor 5. Kemudian, jika siswa menentukan tema teks narasi dengan tepat, maka akan memperoleh skor 4. Selanjutnya, jika siswa menentukan tema teks narasi dengan jelas tetapi kurang tepat, maka akan memperoleh skor 3. Kemudian, jika siswa menentukan tema teks narasi dengan kurang tepat, maka akan memperoleh skor 2. Kemudian, jika siswa menentukan tema teks narasi dengan tidak tepat, maka akan memperoleh skor 1. Aspek penilaian yang kedua, yakni mengenai ketepatan menyebutkan latar tempat dan suasana. Jika siswa menyebutkan latar dengan sangat lengkap dan tepat, maka akan memperoleh skor 5. Kemudian, jika siswa menyebutkan latar dengan tepat tetapi kurang lengkap, maka akan memperoleh skor 4. Selanjutnya, jika siswa menyebutkan latar dengan lengkap tetapi kurang tepat, maka akan memperoleh skor 3. Kemudian, jika siswa menyebutkan latar teks narasi dengan kurang tepat dan kurang lengkap, maka akan memperoleh skor 2. Kemudian, jika siswa tidak mampu menyebutkan latar teks narasi yang telah dibaca, maka akan memperoleh skor 1. Aspek penilaian yang ketiga, yakni ketepatan menuliskan tokoh dan penokohan. Jika siswa menuliskan tokoh dan penokohan teks narasi dengan sangat lengkap dan tepat, maka akan memperoleh skor 5. Selanjutnya, jika siswa menuliskan tokoh dan penokohan teks narasi dengan tepat tetapi kurang lengkap, maka akan memperoleh skor 4. Kemudian, jika siswa mampu menuliskan tokoh dan penokohan teks narasi dengan lengkap tetapi kurang tepat, maka akan memperoleh skor 3. Selanjutnya, jika siswa menuliskan tokoh dan penokohan teks narasi dengan kurang tepat dan kurang lengkap, maka akan memperoleh skor 2. Selanjutnya, jika siswa tidak mampu menyebutkan tokoh dan penokohan teks narasi, maka akan memperoleh skor 1. Aspek penilaian yang keempat, yakni mengenai ketepatan menjelaskan alur. Jika siswa menjelaskan alur teks narasi dengan sangat lengkap dan tepat, maka akan memperoleh skor 5. Selanjutnya, jika siswa mampu menjelaskan alur teks narasi dengan tepat tetapi kurang lengkap, maka akan memperoleh skor 4. Kemudian, jika siswa mampu menjelaskan alur teks narasi dengan lengkap tetapi kurang tepat, maka akan memperoleh skor 3. Selanjutnya, jika siswa mampu menjelaskan alur teks narasi dengan kurang tepat dan kurang lengkap, maka akan memperoleh skor 2. Kemudian, jika siswa tidak mampu menjelaskan alur teks narasi, maka akan memperoleh skor 1. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.